Tanggapanku tentang kehadiran kelompok tani yang mengadukan keluhan nih Pak Ketua. Iya, hari ini kita rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPRD Kabupaten Batubara bersama dengan kelompok tani Rukun Sari Desa Siparepare. Tentu rapat ini digelar berdasarkan pemberitahuan beberapa waktu yang lalu terhadap permasalahan kelompok tani Rukun Sari Desa Siparepare dengan PTMH yang ini permasalahannya dari beberapa tahun yang lalu belum terselesaikan dengan baik. Sementara prosesi hukum sudah dijalankan dari tingkat pengadilan negeri sampai dengan pengadilan tinggi dan sampai dengan kasasi. Nah, kasasi tersebut menurut keterangan dan hasil daripada fakta secara tertulis, kasasi tersebut memenangkan pihak kelompok tani Rukun Sari Desa Siparepare. Namun pada kenyataannya sampai hari ini penguasaan lahan masih dikuasai oleh PTMH. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kelompok tani Rukun Sari Desa Siparepare mengadukan hal ini ke kita, lembaga DPRD Batubara, yang mereka tahu bahwa DPRD merupakan lembaga perpanjangan lidah ataupun lembaga yang menjadi representasi masyarakat Kabupaten Batubara. Nah, oleh sebab itu kami dari DPRD Batubara secara kelembagaan akan menindaklanjuti persoalan ini ya, sampai ke tingkat yang harus nanti persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga masyarakat yang merasa tanahnya dirampas mendapatkan haknya kembali. Kira-kira seperti itu. Hari ini kan ada pihak yang bersangkutan PTMH dan BPN tidak hadir. Bagaimana ke depan? Apakah mereka akan panggil ulang? Dan bagaimana kalau tidak mau mereka datang gitu? Iya, pada prinsipnya dalam penyelesaian persoalan ini kita mengundang semua pihak yang kita anggap mempunyai kompetensi, yang kita anggap mempunyai kewenangan untuk ikut menyelesaikan permasalahan ini. Namun dalam hal ini ada beberapa yang tidak hadir termasuk PTMH. Kita akan ulang kembali pemanggilan mereka untuk rapat dengar pendapat ke depan. Nah, bila mana nanti hal ini juga tidak diindahkan, tentu kami DPRD Batubara secara kelembagaan akan mengambil langkah-langkah alternatif. Contoh seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, mengusulkan bila perlu kita nanti usulkan untuk membentukan pansus, ya, panitia khusus untuk menelusuri ya, sejauh mana permasalahan ini sampai dapat kita selesaikan. Kira seperti itu. Dari DPD sendiri Ketua, apakah ada rencana untuk turun ke lokasi yang jadi sengketa ini? Iya, melihat dari rapat dengar pendapat hari ini ya, kami jujur secara kelembagaan kecewa terhadap instansi yang kami undang tidak hadir. Ya, tentu untuk tindak lanjut mengetahui secara faktual, ya bukan hanya konseptual tapi secara kontekstual, kami secara fakta akan segera mungkin ya akan melakukan peninjauan lapangan di wilayah mana yang masih dikuasai oleh PTMH, apakah di wilayah yang hari ini dimenangkan oleh kelompok tani Rukun Sari tersebut itu masih dikuasai atau tidak, itu nanti kami akan tahu dari hasil kunjungan kami ke lapangan. Kira-kira seperti itu. Cukup kawan-kawan ya. Oke, ya. sip, Ketua. Selamat berjumpa kita Bang. Ini abang tuh cukup lama ini dari pergerakan. Ini lagi Bang. Lagi-lagi ini masih bulan ulang tahun kita ya, Gemkara ya. Ini salah satu dulu adalah ketua Gemkara Divisi Sesuka. Ini nggak asing lagi kita, Bang Pendi. Ali Effendi. Selamat sore Bang. Sudah sekian lama kita tak ketemu. Hari ini ketemu sama Bang, gembira kali hati kita ya kan. Sehat ya kan? Alhamdulillah. Ini abang ini Bang Budi. Tapi hari ini kehadiran mereka di sini nggak terkait soal Gemkara, karena Gemkara adalah tempat berjuang kami dulu dan yang kami perjuangkan sudah selesai. Hari ini beliau masih juga berjuang, namun dalam bidang sengketa tanah ya Bang ya. Aduh, tak selesai perjuangan ini Bang. Terus berjuang ya. Iya. Belum juga ya. Sama Kabupaten Batubara. Aduh. Saya kalau nggak salah Bang pernah juga dulu di sana. Itu masih tanah yang itu Bang, yang ada apa dulu ya? Pohon-pohon rambung ya. Iya. Ya. Dulu sama mendiang udah ya.
sama menjang Bang Hidayat Bahtiar juga Bang. Iya. Aduh, waktu Gera. Iya. Kemudian Agresu. Agresu, dia lah Bang itu mendengar kita nih Bang. Oh, adik-adikku masih tetap berjuang. Kata dia kan. So kayak, aduh, ya. Gimana kabar perjuangan tanah itu Bang dari Abang lah dulu ya sebagai orang tua ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Sari. Kuat aja sih, nggak apa-apa Bang. Perjuangan ini sedih dan cukup tertati-tati. Iya. Banyak hambatan dan rintangan yang kami perjuangkan. Banyak sekali pengkhianatan perjuangan kami. Iya. Dari tahun 1999 setelah era reformasi, Iya. kita mengumpulkan diri bersama kawan-kawan ahli waris atau yang orang-orang tua kami dulu memiliki lahan di situ sebelum adanya PTMH. Kami sudah bercocok tanam, sudah mendirikan rumah, sudah beranak pinak kami di situ. Iya. Tapi tragis pada tahun 1966 kami diusir paksa oleh pihak perkebunan dan kami kuntang-panting keluar tunggang langgang membawa apa-apa. Ya. Walaupun sedih kita Pak gembira Bang, itu ciri-ciri pejuang itu. Iya. Jadi kesulitan-kesulitan tersebut kami rasakan juga sampai bertahun-tahun. Sampailah masa era reformasi 1999, jiwa dan semangat kami bangkit kembali. Bangkit dalam hal untuk memperjuangkan hak kami dulu yang telah terusir secara paksa tanpa tanpa dasar dan tanpa hukum yang sah mereka mengusir kami. Kemudian sampailah pada tahun 2001 kami pula setelah menguasai lahan itu digugat oleh pihak perkebunan. 2001 digugat perdata di Pengadilan Negeri Kisaran. Iya. Kemudian kami di situ dalam pergelutan hukumnya, ya alhamdulillah Pengadilan Negeri Kisaran memenangkan kami, artinya menolak gugatan perkebunan. Jadi alhamdulillah kami apresiasi kepada PN Kisaran pada saat itu. Kemudian kami dibanding atau dibanding oleh pihak perkebunan ke Pengadilan Tinggi. Ya. Tahun 2002. Setahun kemudian lagi ya. Setahun kemudian karena memang putusan itu di akhir tahun waktu itu ada masa waktu. Jadi tahun 2002 kami digugat di Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Tinggi menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tadi. Jadi kami dikalahkan di situ. Setelah itu kami banding lagi ke Mahkamah Agung yang disebut juga kasasi. Iya, kasasi. Ya, pada tahun 2002 kami kasasi, kemudian sampailah kami menunggu hasilnya. Tahun 2008 sudah keluarlah hasil putusan kasasi tersebut. Sama persis seperti lahirnya Kabupaten Batubara. Iya. Jadi ini tapi putusan itu tidak kami dapat. Wah, apa cerita? Karena ada pihak-pihak tertentu yang mengambil rilis tersebut dari Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2000? Tahun 2008. Disimpan dan diambil disembunyikan. Jadi kami Kalau boleh tahu Bang, siapa orangnya itu Bang? Salah seorang anggota DPRD Batubara juga, teman kita juga. Ya itulah namanya, temannya bisa jadi kawan abadi, bisa jadi lawan abadi juga rupanya. Ya namanya inisialnya KM. Apanya udah dapat itu Bang? Sudah. Jadi tahun 2019 kami mendapatkan rilis tersebut. Jadi dari Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2019 malam kami lihat di situ di Pengadilan Negeri bahwa yang tahun 2008 kemarin sudah diambil oleh yang namanya KM tadi. Jadi kami terkejut, ya apa hak dia mengambil ini? Kami tidak tahu Pak, kata pengadilan. Mereka mengaku sebagai pengurus kelompok tani juga. Jadi kami serahkan. Loh, tapi kenapa kok nggak sampai kepada kami? Seharusnya kami, dia dalam struktur tidak ada, dalam kepengurusan tidak ada, hanya mengaku-ngaku. Jadi kami anggap dia adalah mafia tanah juga ini Pak. Padahal juga. Ibu Megawati sudah menyatakan harus sertifikat tanah yang bersengketa harus disertifikatkan. Kemudian tidak boleh ada mafia tanah lagi gitu ya, program dari pemerintahan kemarin.
Sudut pandang abang bagaimana dengan kejadian itu? Ya, saya melihat begini sih bang, agak dramatis sebenarnya. Oh, Ini, iya, iya. ini ada salah satu konflik gerilya yang memang kita lihat selama ini perjuangan hak-hak ini ada di benak. Oh, Jadi bukan di sini juga saya memperjuangkan untuk hak rakyat. Kebetulan saya di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Desa sebagai pemangku ada. Ya, wah ini. pemangku ada penunggu. Iya, Jadi kebetulan Pak Pendi ini dan kawan-kawan sempat kehilangan arah. iya. Ya, kan? Tahun berapa itu kira-kira bang? Biar pas kronologinya. Tahun 2000-an malam. Ya. Iya, iya. Jadi belum lama begini bang, Pendi ini sekitar 6 bulan lalu lah kita bilang kehilangan arah, yang dimana posisi beliau ini tidak mendapat suatu keadilan Iya. yang sesuai fakta hukum tertinggi yang saya lihat. Iya. Akhirnya Pak Pendi datang ke kantor saya waktu itu di Medan, tepatnya di Kabupaten Serdang. Saya koordinasi apa yang merupakan permasalahan masyarakat yang dari situ. Dijelaskan oleh Pak Pendi ada hal-hal yang menurut mereka ini kami sudah menganggap hak yang menjadi hak rakyat yang menjadi sumber kehidupan mereka maka diabaikan seperti itu. Namun karena tidak ketahuan saya lihat ini posisi tentang berita yang di sini memang harus melihat ini loh kondisi. Pada akhirnya kita memutuskan melalui Presiden Jokowi koordinasi ke KSP. Wih, tahun? Tahun yang sama bulan sekitar 1 bulan lalu itu di bulan November ya Pak Pendi ya. Iya. Iya. Udah berangkatlah ke Jakarta orang apa? Yang nerima Langsung KSP. Pak Muldoko. Itu kemarin didampingi oleh Pak Jimmy Deputi 5. Deputi 5 ya, bagian tanah ya, ya, ya. Oke, jadi satu sisi begini bang, kita di Jakarta itu enggak sedemikian untuk memutuskan bisa masuk ke kamar itu. Iya betul, paham. Nah, ya. Prosesnya. Jadi kita masuk ke istana itu kita juga ketemu dengan Pak Aris, selaku pembina kita juga di Jakarta. Beliau saya kenalkan kondisi begini-begini. Masyarakat yang dulunya dicap PKI sekarang sampai di istana presiden. Nah, itulah konsep kita. Bang. Iya betul. Jadi sebenarnya sedemikian itu cukuplah kita melihat posisi mereka ini kenapa seperti ini kita godok dalam permasalahan tersebut. Pada akhirnya kita buat satu dokumen rilisan yang betul dari tingkat Mahkamah Agung sampai Pengadilan Negeri, kisaran Mahkamah Tinggi sampai Mahkamah Agung, itulah putusan tertinggi saya lihat kan gitu. Pada akhirnya kita dapat lonceng, besok saya masuk ke SP, itulah pengakuan Deputi 5 bidang hukum dan HAM. Tahun 2000. Tahun ini sekarang 2021 ini, baru kali ya, keren bang. Memang ya, keren. Kebetulan itu memang disampaikan mereka, inilah hasil pemberitahuannya dan diterima dengan mutlak, datang terima sesuai. Yang nanti bisa disampaikan Pak Pendi, ada hasil dokumennya, Pak Pendi ya. Iya. Nah, tamu istana presiden. Iya. Jadi memang sangat dramatis pada saat itu bang sih sebenarnya. Tujuan kita cuma satu, sebelum kita melangkah memperjuangkan Republik Gerilya penyelesaian konflik negara tersebut, Pak Jokowi punya konsep penyelesaian retribusi tanah. Iya. Ya. Betul. Punya konsep retribusi tanah yang akan didistribusikan melalui Pak Jokowi, ditembuskan tingkat gubernur dan bupati dan melalui dewan-dewannya. Jadi kalau ini tidak bisa diselesaikan melalui tingkat kabupaten, ini akan kita kembalikan lagi ke Pak Jokowi. Kan begitu Pak Pendi. Iya. Sesuai arahan dengan mereka, kita sudah arahkan, inilah titik temunya sudah mulai ketemu. Jadi kalau saya lihat sebelum arah situ sih kita juga ada namanya tokoh-tokoh masyarakat yang kita anggap sejarah-sejarawan gitu bang ya. Iya, iya. Jadi maka saya bilang ke kawan-kawan yang di sini, saya hanya menjembatani bang sebenarnya bang. Iya. Dan mereka menganggap saya sebagai pembina, bukan sebenarnya karena saya minta, tapi mereka sendiri. Iya. Jadi tidak ada hal yang lain, intinya untuk menyelesaikan konflik gerilya kepada masyarakat seperti itu bang. Sampai ke istana presiden, sampai menjadi keputusan ini akan diperhatikan oleh Pak Muldoko langsung persoalan ini. Jadi akan disampaikan ke Bapak Dewan tadi aspirasi kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewan sudah menanggapi dengan positif dan siap membantu kita. Alhamdulillah bang ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih banget kepada Pak Ketua DPR. Jadi ada satu sisi juga kita mengingatkan kepada aktivis yang ada di Batubara sebenarnya bang. Melaju kencang menuju yang terbaik, kan begitu ya. Loncat kita mengangkat di mana kita berada, kan begitu. Jadi sebenarnya kepada kawan-kawan proses pemerintahan yang di Kabupaten Batubara ini cuma satu sih yang kita sebenarnya. Sebelum ada sejarah, sebelum ada negara, pasti ada juga masyarakat sebelumnya. Iya. Ya. Jadi tanah ini ada di Pertiwi yang kita tidak perlu yang kita anggap tanah sepele itu tidak bisa seperti itu. Mereka ada di Pertiwi. Yang mana harus kita akui, yang mana kita hargai. Sejarah para leluhur mereka sebenarnya harus diakui. Iya. Kan begitu bang ya. Jadi saya harap intinya para aktivis kawan-kawan di sini, para pemerintah itu agar memahami
nilai-nilai sejarah terlebih dahulu, ya, nilai-nilai apa yang menjadi ikon sejarah terlebih dahulu sebelum jadi Batubara. Apa rupanya yang menjadi masalah? Tapi saya dengar tadi pengadilan sudah mengeksekusi itu, gitu. Jadi apalagi yang jadi masalah untuk petani itu, Bang? Sekarang permasalahannya itu setelah kami kuasai, kami kan belum mempunyai alasan. Iya. Nah, kami butuh pengakuan secara de jure. Kami sudah menguasai secara de facto. Iya, betul. De jurenya belum. Jadi kami harapan masyarakat kepada pihak pemerintah daerah dan DPR agar segera mensahkan kami itu sebagai pemilik. Kenapa mereka terlalu sulit untuk mengesahkan itu? Padahal putusan pengadilan 2008 itu sudah ada, ya kan? Jadi begini lah. Cuman. Jadi kalau saya dikasih kita dia pandangan. Iya. Sedikit sudah paham sedikit lah kalau dalam masalah ini ya. Iya. Ada pihak-pihak memang mengutamakan itu, menginjak lokasi itu. Hah? Kita juga belum paham, namun ada dikasih sejauh itu, Bang. Jadi kita ingin kenapa ini tidak berani kawan-kawan dari pemerintah kecamatan sampai tingkat lurah menerangkan bahwa sudah ada sebagian hak di masyarakat tersebut dikarenakan situ ada diperpanjang HGU tanpa musyawarah mufakat terhadap mereka. Itu perpanjangan HGU itu bulan berapa, Bang? Itu 2013. Sedang putusan tersebut 2008. Iya. Kenapa orang Abang tidak diajak untuk berkompromi? Iya, disitulah. Begitu dia, Bang. Kritisnya pemberitahuan dan kritisnya para mafia tanah bermain di sini. Jadi, cuman kondisi tanah itu sekarang? Apakah orang Abang masih menguasai dengan tanaman orang Abang atau gimana, Bang, ya? Ya, saat ini kami sudah menguasai dengan menanam-nanam. Iya, bagus. Masyarakat. Iya, betul, Bang. Dan juga pihak perkebunan ada menanami juga pohon sawit yang baru. Jadi disitulah kami ada dua pihak perkebunan juga menanami, kami juga menanami. Jadi kami minta kepada pemerintah dan DPRD agar mengeluarkan lokasi tanah tersebut dari HGU atau meninjau ulang lagi untuk menyelesaikan sengketa kami agar pihak perkebunan tidak terus mengusik itu tanah lah ya. Iya, betul. Jadi gini, Bang, kita negara hukum. Hukum adalah panglima di negara ini. Nah, ketika putusan pengadilan itu sudah turun, kemudian di 2013 kita anggap tiba-tiba masuk lagi PTMH dengan mengabaikan putusan pengadilan itu kan. Iya, bagaimana tindakan orang Abang? Apakah orang Abang sudah melaporkan di 2013 itu kepada kepolisian, kepada pemerintahan atau gimana? Udah ada solusi ke situ, Bang? Iya, pada saat itu kan setelah pengadilan tinggi kami kasasi kan kami tidak tahu hasilnya sampai mana, sampai sejauh mana putusan itu kan belum kami tahu, Pak. Iya, saat MH kasasi tadi ya. Setelah 2019 kami tahu mereka ini terus di bawah memperpanjang dan menanami kembali nih lahan yang kami kuasai. Kami pun heran melihatnya. Apaan putusan Mahkamah Agung turun itu. Iya. Rupanya itulah tadi ada mafia tanah di belakang itu. Ternyata 2008 sudah putus dan tidak diberitahukan kepada kami. Ya, ini dipendam, didiamkan sampai kami cari tahu sendiri 2019 kami dapatlah bahwa itu sudah putus tahun 2008. Buat dulu kopi enggak? Ini enak ini enggak? Buat kopi dulu. 3 enggak? Aduh, jadi lanjut, Bang. Iya. Jadi setelah kami tahu pada 2019 malam kami semua coba masuk. Dan di saat itu orang Abang ini udah ikut? Belum. Iya. Mereka pihak perkebunan waktu itu sedang replanting 2019. Dengan semangat kami juga kuasai, kami masuk ke dalam. Ada juga itu siarannya di SCTV waktu itu, di MCTV juga ada. Nanti bisa saya kirimkan sama Bapak siaran itu. Kami kuasai dan kami masuk itu dikawal juga oleh pihak Polres Batubara pada saat itu. Tetapi kami tidak sempat menghalang mereka untuk menanami karena kami terkendala masalah prokes pada saat itu kan kita menghadapi lagi keadaan darurat COVID-19. Jadi kita tidak boleh berkumpul dan tidak boleh melakukan aktivitas yang di luar. Ada kesempatan lain. Ya, jadi pihak perkebunan mengambil kesempatan itu. Itu dia kondisinya. Ambil juga minuman tuh, Bang. Dan memang pihak perkebunan ini suka kali mengambil kesempatan. Jadi peluang-peluang yang dia dapat sekecil apapun dia masuk. Contohnya tahun anak-anak.
kami dianggap sebagai PKI, masuk mereka, kami kuasainya lahan kami. Ya, itu metode zaman dulu Itulah Bang. Ya, metodenya. ya, ya. Kemudian yang ini Tapi kita setidaknya sebagai- hari ini reformasi mestinya ada perubahan dalam tatanan pemerintahan iya. itu kan. Bahkan Jadi kita sebagai orang-orang yang besar, tumbuh dan besar di 98, kemudian kita lanjut 99 sampai 2006, ini kan hal yang pantang ini Bang. Ya. Itu nggak boleh itu. Akhir-akhir ini kami melihat wah, terlalu viral itu Bang di media online ya kan. Agak dekat sedikit Bang, tapi nggak dengar suara Bang. Ya, agak viral itu nih di media online, seolah-olah ya, rakyat itu seperti tersendera. Iya. Kemudian ada pula selentingan, mudah-mudahan itu nggak betul ya, ada yang seolah-olah mengatasnamakan A, B, C gitu ya kan. Nah, itu kalaupun iya tapi nggak usah pala sebut orangnya Bang, ada lah itu ya. Ya, memang dalam perjuangan itu saya bilang tadi cukup banyak rintangan dan halangan, bahkan tertatih-tatih sampai terperdaya pun sudah kami alami. Iya, ada yang jual-jual nama pejabat sini ya. Iya, Iya. betul. Ada yang menjual-jual nama Kapolres lah, yang menjual nama BPN dan siap mengeluarkan sertifikat, sampai masyarakat ini karena saking lamanya berjuang tidak selesai dengan tanpa menyadari membayar dengan uang yang besar gitu, Ya. bahkan sudah sampai ratusan juta ya. Tapi orang Abang udah sampai ke apa? Sampai ke istana hari ini kan. Ya, sambil menunggu proses itu, apakah istana sudah menyatakan ini A atau B? Ya. Nah, menurut Abang gimana? ya istana saat ini sudah mengkoreksi sejauh mana perjalanan beliau Iya. dan sudah melihat Kelompok tani inilah ya. Iya. pemerintahan Rukun Sari. Ya, Rukun Sari betul. Jadi sudah mengkoreksi dengan proses-proses hitung-hitungan yang dibikin. Ya, mereka juga membantu melihat bahwa saya itu sudah ada perpanjangan HGU yang tidak ada musyawarah dengan masyarakat. Saya dilihat mereka, dan itu laporan kita. Makanya kita sampaikan kepada DPR agar ditindaklanjuti untuk merevisi HGU itu tadi, seperti yang disampaikan tadi. Iya, betul. Nah, betul. itu yang kita kejar harapannya. Kalaupun memang ada pemerintah itu memang kena tata ruang, ya kita harap bisa berunding dengan masyarakat yang baik. Itu aja sih. Betul. Itu posisinya sebenarnya. Kita tidak apa ya dramatis untuk menyelesaikan konflik agraria dengan ego sama ego tidak. Iya, betul. Nah, Sulit dalam itu ini ya. kita juga ingin membangun bagaimana pemerintahan daerah dan pemerintah pusat bisa sinkronisasi dengan baik sebenarnya. Iya. Ya. Harus itu kan? Itu dia. Makanya kita bilang bukan karena persoalan ini kita tidak harus untuk bekerja sama dengan baik tidak. Nah, jadi karena saya lihat di posisi ini konflik agraria cukup terbatas tadi, anggota-anggota beliau ini cukup usia 60 tahun, 50 Iya, tahun. udah Nah, itu tua-tua. dia. Yang cukup tidak kita lihat fisiknya sudah tidak mampu untuk mengelola itu lagi. Iya. Nah, itu dah membuat hati kita agak terpukul. Syukurnya sih dari KSP juga menekankan kita mau kawal pergerakan Rukun Tani sejauh mana pergerakan mereka yang terhambat di pemerintahan Kabupaten Barat. Itu aja yang kita Jadi Oh, ya. hasil laporan yang terjadi akan saya laporkan memang ke KSP langsung. Iya. Jadi seperti itu. Ya saya harap bisa bekerja sama lah dengan baik dengan pemerintah Kabupaten Barat untuk mengawal kasus yang dialami saudara kita. Apa hasil RDP tadi Bang? Gimana ya? Ya, hasil RDP tadi walaupun tanpa dihadiri oleh pihak perkebunan dan BPN, Apa alasan mereka kata? tidak ada alasan, tidak ada pemberitahuan. Mereka seperti yang mengajukan panggilan pemerintah. Mungkin Iya. mereka Dua kuat di atas kali lah, raja ya, mungkin dua kuat kali, mungkin betul. mereka berpikiran seperti Iya. itu sudah kuat sekali. Jadi tidak mengindahkan panggilan tersebut. Ya, RDP tetap berjalan. Ya, alhamdulillah mungkin akan kita akan ada RDP lanjut untuk panggilan kedua bila pihak perkebunan tidak datang lagi akan diadakan pansus. Iya. Jadi kami harapan kami ya cukup besar kepada DPRD Batubara karena cukup artinya menerima aspirasi kami, telah menampung penderitaan kami, telah tahu mereka, jadi mereka siap untuk mengawal dan Baru ini diminta untuk ke apa? Ke pemerintahan Batubara. kalau tahun lalu sudah, pada saat itu tahun 2000 kita sudah sampaikan juga ke Komisi 1, tapi 2000 kita belum Bang. 2000. 2020. Iya. 2000 belum merdeka kita. Batubara belum.
Tahun 2020 ini kan banyak nol-nolnya, angkanya sama-sama. Iya, iya. 0202. Jadi Bang. Iya, jadi tahun 2020 juga sudah kami sampaikan tempo hari layanan surat permohonan RDP ke Komisi 1. Pada saat itu ketua komisinya Bapak Fahri Mediala. Iya, iya. Namun sampai saat ini tidak ada realisasinya, dan ya alhamdulillah setelah kami sampaikan surat layanan kedua yang diketuai oleh Bapak Anjar Abdi sebagai ketua Komisi 1, kami disahuti dengan baik. Kami cukup apresiasi kepada Komisi 1 dan kepada ketua DPRD Batubara Bapak Safi Esa. Kami juga sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya melihat dan masyarakat Batubara melihat ada melalui media online Bang ya, bahwa Orang Abang tetap dikawal oleh rekan-rekan pers ya. Jadi gimana andil mereka dalam melakukan pengawalan ini Bang? Ini nampaknya wapres kita ini luar biasa sekali nih. Jadi sekedar tanya Bang, nggak ada Orang Abang dikutip duit buat wapres nih kan? wah, kayaknya nggak ada. Nggak ada, Bahkan iya. dibayarin minum teh manis pun mereka nggak mau. Iya. Teh manis udah dibayarkan. Jadi Pak, siapa yang bawa tiket Bapak di sana? Jadi mungkin kan karena kawan wapres ini melihat dia Iya, Bang. tahu permasalahan apa yang ada di masyarakat dan dia tersentuh hatinya mungkin. Iya. Kita seperti ini teraniaya oleh oknum tertentu tadi yang telah mengutip uang ratusan juta kepada kita tapi hasilnya nol. Iya. Jadi mereka keluar Rasa kemanusiaannya ya. Memang orang ini pahlawan juga nih Bang. Mereka Iya betul. cukup saya apresiasi juga. Terima kasih kepada kawan-kawan wapres yang telah mengawal dari awal kita ketemu kemarin, telah jumpa di posko kita di sana sampai saat ini mereka tetap mengawal. Mudah-mudahan sampai selesai ini Bang ya. Iya. Ada lagi yang kira-kira mau diceritakan Bang, supaya masyarakat Batubara tahu, supaya pemerintahan tahu, supaya aparat penegak hukum tahu. Ceritakan aja Bang, bebas ini. Banyak juga nonton ini. Kemarin 2.500 ya. Begini sih sedikit Bang, kita melihat permasalahan ini bukan dari segini Pak ya. Iya. Bahkan saya pribadi pun siap untuk bantu beliau untuk masa tiket pesawat harusnya nyelesaikan. Ini pernyataan ya. Iya betul. Jadi jangan kita dianggap ini mendampingi, kita mendapatkan sesuatu. Iya betul. Jadi agar kawan-kawan rekan Batubara, masyarakat khusus di Batubara ini mengetahui tidak semuanya orang itu dianggap negatif. Iya betul. Tidak semuanya juga yang positif. Iya. Namun bagaimana cara kita menilainya? Iya betul ya. Satu hal sih saya harapkan apa yang menjadi sumber kehidupan kita kalau dijaga dengan baik, alamnya, nilai sejarahnya atau cagar budaya yang ada di sini. Itu yang saya minta Pak. Tidak hanya begini terus berbuat saling membantu kepada yang lain apabila pakai sukses itu saja. Iya, mudah-mudahan ya. Iya. Saya yakinlah dengan perjuangan Orang Abang, kita pernah bersama-sama. Kabupaten yang dulunya satu, bersama Orang Abang, bersama rekan-rekan lain dan abang-abang yang lain, akhirnya menjadi dua. Iya. Konon lagi yang itu tanah, penggalan tanah itu sebagian 1/1000 mungkin 1/1000 dari wilayah Batubara, dan itu adalah hak atau bagian dari Orang Abang menurut putusan Mahkamah Agung tadi, inkrah itu ya secara hukum. Iya, masa itu nggak bisa diperjuangkan lagi kan? Kita yakin kalau dulu kita bersimbah darah untuk memperjuangkan Batubara ini, kenapa pula kita tidak bisa seperti itu lagi untuk memperjuangkan hak kita dan hak rakyat kecil Bang ya. Nah, saya yakin Orang Abang tidak juga sendiri, buktinya kita lihat wapres, kemudian yakin saya orang juga sedang memperhatikan ini Bang ya. Jangan Abang khawatir, darah pejuang tetap akan bergemuruh untuk memperjuangkan hak-haknya ya. Nah, sedikit mau saya sampaikan. Tambahkan Bang, kepada Bapak Bupati Batubara ya Pak. Iya. Saat ini. Pejuang juga itu dulu Bang. Iya. Jadi jadinya Kabupaten Batubara ini tidak juga terlepas dari kita kelompok Tani Lugusari. Betul. Kita sama-sama pada saat itu ikut terus iya betul. Kita kelompok Tani Lugusari itu ikut dalam 2-3 gerobak pasti ikut. Iya betul itu Bang. Sebenarnya ada beban moral yang harus Bupati ini selesaikan di sini kepada masyarakat, karena tanpa juga kelompok tani pada saat itu yang ikut andil dalam perjuangan negara, tidak ada mungkin Batubara ini. Iya betul. Jadi, Sedikit walau iya perjuangan betul. kami yang mohon diperhatikan. Betul Bang. Jadi kepada Bupati bisa melihat ini. Pak Bupati, ini permasalahan rakyat kita Pak, rakyat Bapak yang hari ini minta kepastian hukum. Dan
saya yakin, kami berkeyakinan di sini bahwa darah Bapak, darah pejuang, gemuruh perjuangan itu pasti tetap meledak di dada. Dan saya yakin Bapak adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Dan untuk itu kami pasti meyakini permasalahan ini bisa tuntas, Pak ya. Oke, selamat sore. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di masa akan datang ya.